Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Firmansyah dengan NIM 240601141400097 akan mempresentasikan hasil dari audit sistem informasi pembayaran pada PT Jatelindo Perkasa Abadi menggunakan COVID 2019. Berikut adalah deskripsi perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Jatelindo Perkasa Abadi, beralamat di Jalan Sunan Kalijaga, Blok K5 nomor 63B, Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan. Nomor telepon 0217204923. Jadi PT Jatelindo Perkasa Abadi merupakan salah satu perusahaan penyedia pembayaran elektronik nasional yang memberikan solusi pembayaran untuk mitra yang dikenal dengan biller, agregator dengan berbagai macam biller seperti PLN, PDAM, Telkom, dan lain-lain. Penyedia telco, asuransi seperti BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan lain-lain. Reservasi tiket, cicilan, dan solusi pembayaran lainnya. Salah satu perusahaan switching terbaik yang terlibat dengan semua penyedia penagihan dan industri layanan keuangan. Sejak tahun 2014, Jatelindo telah beroperasi dengan 3 data center yang terdiri dari Tier 3 dan Tier 4 untuk memberikan kualitas layanan dengan kinerja terbaik. Jatelindo telah bekerja sama dengan lebih dari 100 mitra jaringan distribusi dan berbagai saluran pembayaran seperti bank, saluran pengiriman, payment point online bank, PPOB, dan retail modern. Berikut adalah latar belakang kenapa dilaksanakannya audit. Pada zaman sekarang, perusahaan-perusahaan sudah banyak menggunakan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis mereka. Sama juga seperti di PT Jatelindo Perkasa Abadi, telah menggunakan sistem informasi pembayaran. Untuk itu dibutuhkan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi pembayaran yang telah dijalankan oleh PT Jatelindo ini untuk memastikan bahwa sistem informasi tersebut telah memberi kemudahan bagi perusahaan. PT Jatelindo Perkasa Abadi merupakan perusahaan yang memang berkiprah dalam bidang pembayaran elektronik nasional dan transaksi-transaksi sejenisnya. PT Jatelindo Perkasa Abadi mempunyai sebuah aplikasi bernama Optima Exchange atau Optima X. Optima X merupakan sebuah aplikasi yang berbasis Android dan merupakan aplikasi pembayaran biller host to host untuk transaksi elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan melalui sistem mobile dan online. Optima X memberikan pelayanan pembayaran seperti pembayaran BPJS Kesehatan, dana BPJS Kesehatan, PLN, PDAM, KAI, Unipin, dan pembayaran lainnya. Saat ini implementasi sistem telah dijalankan oleh Jatelindo untuk membantu kegiatan pembayaran. Diharapkan dengan dilakukannya audit sistem informasi ini, sistem pembayaran yang ada pada Jatelindo akan menjadi lebih baik. Sebelum menentukan domain, kita harus mengetahui terlebih dahulu visi dan misi perusahaan. Visi untuk menjadi salah satu pemimpin dalam penyedia solusi transaksi elektronik melalui kemajuan dan kepuasan klien. Misi yang pertama yaitu memberikan layanan berkualitas yang dapat diandalkan dalam transaksi elektronik, memberikan solusi yang harus mematuhi kebijakan dan prosedur bank sentral. Yang kedua, terlibat dengan semua roadmap dan nilai kebijakan industri penyedia penagihan dan nilai-nilai industri peningkatan kualitas layanan. Yang ketiga, fokus pada nilai tambah dan kualitas layanan, profesionalisme dan integritas, serta kemajuan teknologi. Berikut merupakan enterprise strategi dari PT Jatelindo. Dari keempat komponen ini yang menurut PT itu penting yaitu cost leadership. Kenapa cost leadership itu penting? Karena cost leadership itu merupakan upaya mendapatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan penjualan melalui persaingan harga terendah. Mengapa ini penting? Karena semakin rendah harga maka akan menarik pengguna. Yang selanjutnya yaitu yang penting juga client service dan stability. Itu penting karena produk ini dipakai setiap hari oleh pengguna, jadi stabilitas dari produk dan kepuasan para pengguna itu penting. Berikut domain yang digunakan pada desain faktor 1
Yang pertama ada EDM02, yang kedua EDM04, yang ketiga APO06, yang keempat APO09, yang kelima APO10, yang keenam APO11, yang ketujuh BAI04, yang kedelapan DSS02, yang kesembilan DSS03, yang ke-10, yang terakhir yaitu DSS04. Selanjutnya ada desain faktor 2 yaitu enterprise goals yang merupakan tujuan perusahaan. Dari banyaknya komponen-komponen ini yang memiliki nilai 5 yang penting adalah portfolio of competitive products and services yaitu EG01. Mengapa itu penting? Karena agar dapat bersaing dengan produk yang lain. Berikutnya yaitu EG05, Customer Oriented Service Culture. Mengapa ini penting? Karena produk yang ditawarkan perusahaan akan digunakan oleh pengguna setiap hari, jadi dibutuhkan pelayanan yang baik terhadap pengguna aplikasi agar mendapat feedback yang baik. Selanjutnya yaitu EG10, Staff Skills, Motivation, and Productivity. Mengapa ini penting? Karena skill-skill dari staff IT itu penting, dan motivasi dan juga produktivitas yang baik dari staff agar produk ini dapat berkembang dengan baik. Berikut adalah domain yang digunakan di desain faktor 2, yaitu yang pertama EDM01, yang kedua EDM02, yang ketiga APO02, yang keempat APO03, yang kelima APO04, yang keenam APO07, yang ketujuh APO08, yang kedelapan APO09, yang ke-9 BAI02, yang ke-10 BAI06, yang ke-11 BAI08, yang ke-12 DSS01, yang ke-13 DSS02, yang ke-14 DSS03, yang ke-15 DSS04, dan yang terakhir yang ke-16 yaitu DSS06. Berikut ada alignment goals atau keselarasan antara enterprise goals dan IT goals. Dapat terlihat di beberapa faktor. Contohnya yaitu pada EG02 Manage Business Risks itu selaras dengan AG02 Manage Technology and Information Related Risks. Selanjutnya ada desain faktor 3 yaitu IT risks yang merupakan komponen-komponen yang sangat berisiko. Yang dari semua ini yang paling berisiko yaitu adalah berikutnya adalah software failures, di mana aplikasi yang ada dapat terjadi kegagalan pada suatu fungsi. Selanjutnya yaitu acts of nature, di mana lingkungan itu menjadi risiko aplikasi dan juga server yang ada di perusahaan. Yang terakhir, yang paling penting yaitu yang sama pentingnya dengan sebelumnya adalah data and information management, yaitu privasi seseorang harus dijaga secara ketat agar tidak dapat bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi data-data dari aplikasi tersebut, dari data dari perusahaan itu sangat penting sekali dan risiko untuk bocor itu besar. Domain yang digunakan pada desain vektor 3 ada nomor 1 EDM03, yang nomor 2 APO11, yang nomor 3 BAI03, yang nomor 4 BAI04, yang nomor 5 BAI11, yang nomor 6 DSS02, yang nomor 7 DSS03, lalu yang terakhir yang ke-8 MEA04. Berikutnya ada desain faktor 4 yaitu IT related issues. Dari semua isu-isu ini ada dua isu yang tergolong menjadi serius isu, yaitu significant IT related. Permasalahan yang berkaitan dengan IT menjadi sebuah masalah besar seperti proyek gagal dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu service by outsource, di mana dikarenakan berkaitan dengan pembayaran untuk perusahaan lain, bisa terjadi masalah pada perusahaan itu yang membuat pelayanan pada aplikasi menjadi terhambat. Domain yang digunakan pada desain faktor 4
Yang pertama yaitu EDM03, yang kedua APO 10, yang ketiga APO 13, yang keempat BAI 04, yang kelima DSS 05, dan yang terakhir keenam MEA 03. Dari keempat desain faktor yang telah disebutkan, ada domain yang digunakan. Pemilihan domain yaitu ada 4, APO 11, BAI 04, DSS 02, dan DSS 04. Berikutnya ada assessment. Dari 4 domain, hanya ada satu domain yang tidak terpenuhi, yaitu domain APO 11, dan untuk domain lainnya sudah memenuhi capability. Di APO 11 ini belum memenuhi pada subdomain APO 1102 dan APO 1105, sementara 3 domain lainnya sudah memenuhi. Selanjutnya ada rekomendasi pada subdomain yang belum memenuhi, yaitu yang pertama APO 1102, fokus quality management and on-cost customers. Pada subdomain communicate customer requirements and expectation throughout the business and IT organization. PT Jatolindo memiliki masalah dalam komunikasi ke pelanggan, di mana pelanggan awam masih tidak mengetahui mengenai aplikasi yang dikeluarkan oleh PT Jatolindo. Sarannya adalah mengadakan promosi agar masyarakat lebih mengetahui tentang aplikasi ini. Yang kedua, APO 1105, maintain continuous improvement. Pada subdomain establish a platform to share good practices and capture information on defects and mistakes to enable learning from them. PT Jatolindo memiliki masalah tentang tidak ada platform untuk menyampaikan keluhan tentang aplikasi ini. Sarannya adalah mengadakan platform pengaduan seperti live chat atau chatbot untuk mengetahui keluhan dari customer 2.8. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.